Halo guys, selamat datang di video kali ini di channel aku Naya Matsui. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang pajak konsumsi atau pajak penghasilan. Kalau kita bilang di Indonesia tuh PPN ya, yang mana 8% dan yang mana 10%. Tapi sebelum kita bahas topiknya, teman-teman harus subscribe dulu dong channelku ini. Oke. Nah, teman-teman pasti tahu kan istilah pajak penghasilan atau PPN? Dikutip dari website onlinestreetpajak.com, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak ini adalah para pedagang atau penjualnya. Namun, pihak yang berkewajiban untuk membayar pajak ini adalah konsumen akhir. Jadi nih, secara nggak sadar, ketika kita berbelanja, harga barang yang kita beli itu sudah termasuk pajak penghasilan. Tapi kita nggak sadar itu karena harga barang tuh nggak tercantum di price tag atau di menu yang tersedia di toko itu udah termasuk PPN apa belum. Dan PPN di Indonesia sendiri itu 10%. Bicara tentang pajak penghasilan di Jepang, mungkin teman-teman bakal ngerasa tertarik buat membahas hal ini atau malah bingung ya gimana cara ngitung PPN-nya. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan negara kita tercinta yang memiliki pajak 10%. Di Jepang, pajak penghasilan itu ada yang 8% sama 10%. Nah, kok ada dua? Jadi, pajaknya tuh yang mana sih? Oke, jawabannya adalah dua-duanya, yang 8% dan yang 10%. Kok di Jepang bisa ada dua pajak sih? Kenapa? Nah, sebenarnya peraturan pajak ini itu baru diberlakukan tuh tahun kemarin, tepatnya tanggal 1 Oktober 2019. Jadi sebelum tanggal itu, pajak di Jepang itu masih 8% buat barang dan produk. Dan setelah tanggal itu, pajak di Jepang itu dinaikkan menjadi 10%. Tapi nggak semuanya dinaikkan menjadi 10%. Ada barang yang 8% dan ada yang 10%. Jadi barang apa aja yang kena pajak 8% dan barang apa aja yang kena 10%, kita bahas di sini. Oke, yang pertama, pajak 8%. Barang-barang yang kena 8% ini adalah bahan-bahan makanan, produk makanan dan minuman. Bahan makanan ini maksudnya tuh kayak sayur, daging, terus produk makanan itu seperti tempura atau bento gitu, itu nggak ngalamin kenaikan pajak. Itu tetap 8%. Yang kedua, pajak 10%. Nah, barang-barang yang kena pajak 10% ini adalah sake dan gaishoku. Gaishoku sendiri dalam bahasa Indonesia adalah makan di luar. Yang dimaksud makan di luar di sini adalah ketika kita makan di restoran, kita makan di sana. Atau yang anak-anak muda nih kayak kita nih, kan sering nongki gitu, ngopi di kafe gitu. Itu kena pajaknya 10%. Tapi dari pembahasan di sini, mungkin ada bingung ya. Kayak tadi kan disebutkan produk makanan itu 8%. Kok beli di restoran atau kita makan di restoran tuh 10%. Nah, jadi gini guys, untuk situasi tertentu seperti take out atau bungkus lah kalau misal bahasa Indonesianya, itu bakal cuma kena pajak 8%. Nah, contohnya kalau misal kita pergi ke kafe atau warkop gitu ya, terus kita beli kan minuman, terus kita nongki di situ, kita minum di situ, santuy gitu kan, itu kita bakal kena pajak 10% karena kita makan di restorannya. Nah, kalau misal kita beli kopi di Starbucks gitu misalnya, tapi kita take out, itu kita bakal kena yang 8%. Oke guys, jadi kali ini aku mau nanya ke kalian, kira-kira mana pajak yang 8% dan mana yang 10%? Aku kasih 5 detik dari sekarang, coba kalian tebak sendiri. 1. Beli jajan di minimarket dan makan di dalam minimarket atau dine in. Aku kasih 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya adalah 10%. Tada, 10%. Jadi kok bisa jadi 10% gimana sih? Jadi guys, kalau misal kita ke minimarket itu sama halnya kayak kita ke restoran. Jadi kalau misal kita makan di sana, kita bakal dikasih pajak yang 10%. Kalau misal mau mochikairi atau take out gitu, kita kena yang 8%. Next! Yang kedua, delivery service. Misal kita beli pizza gitu, Pizza Hut misal, terus kita minta antar ke rumah, delivery. Itu berapa pajaknya? 5, 4, 3,
2, 1. Oke, jadi jawabannya adalah 8%. Ada yang benar? Oke, jadi delivery service ini masih kena pajak 8%. Tapi di keadaan tertentu gitu bisa sih pajaknya jadi 10%. Contohnya kalau misal kita mau adain pesta nih, terus kita tuh kayak ngundang pegawainya atau chefnya gitu buat dipanggil ke rumah, terus bikin makan di tempat pesta atau ya di rumah gitulah. Kalau misal kita ngadain pestanya di rumah, nah itu bakal dikenain pajak 10%. Yang ketiga, snack yang di dalamnya ada hadiah mainan. Nah, ini siapa nih yang dulu waktu kecil suka beli ciki? Yang di dalamnya tuh ada mainannya gitu. Biasanya mobil-mobilan kecil gitu, yang kecil banget gitu ya. Terus kalau enggak tato gitu kan. Ada yang adanya duit. Sering aku balik modal. Nah, sekarang aku kasih 5 detik. Jadi buat snack yang di dalamnya ada hadiah mainannya itu berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Jadi jawabannya adalah 8%. Ya, siapa yang benar? Tepuk tangan, dapat tepuk tangan doang. Oke, jadi gini guys penjelasannya. Walaupun itu tuh ada hadiah mainannya, tapi itu tuh dianggapnya sebagai produk makanan atau udah nyatu sama si snack itu, si produk makanan atau snack itu. Jadi pajaknya akan tetap 8%. Ngapain sih aku? Oke, jadi gimana menurut kalian? Ribet ya di Jepang? Ada yang 8%, ada yang 10%, yang gini, yang gitu. Dan biasanya kalau misal kita pergi ke restoran, terus kita lihat menunya tuh, itu listnya tuh belum pakai pajak, belum include pajak gitu lah. Tapi ada beberapa restoran yang udah include pajak gitu loh. Misal harganya makanan A itu 400, terus bawahnya tuh udah kecil banget tuh include pajak, jadi 440 gitu. Itu kecil banget biasanya. Ada yang pakai, ada yang enggak gitu. Biasanya sih aku lihat sih nggak pakai ya kayaknya. Cuma kita kira-kira sendiri gitu loh bakal bayar berapa gitu. Atau kita hitung sendiri gitu. Kalau aku sih lebih ke kira-kira sih. Sama halnya kalau misal kita pergi ke toko, misal kita pergi ke supermarket gitu ya. Di price tag-nya itu tuh yang tertera harganya tuh belum pakai pajak gitu loh. Tapi biasanya di bawahnya itu ada harga yang kecil gitu. Itu udah include pajak. Beda sama di Indonesia. Kalau misal di Indonesia tuh kan biasanya harga list yang ada di menu gitu kan, itu biasanya kan udah include sama pajak. Kalau di sini belum, kita harus ngira-ngira atau kita ngitung sendiri pajaknya berapa. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Buat teman-teman yang punya informasi atau sekiranya video kita tuh ada yang kurang atau ada yang salah, atau kalian lebih mengetahui tentang ini, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Jangan sungkan. Oke, dan juga kalau misal teman-teman punya topik atau sesuatu menarik gitu yang pengen dibahas sama kita, bisa kalian request di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian biar kita semakin semangat bikin video informasi tentang Jepang buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. See you.